Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini, di mana malam Natal, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Di dalam segala keterbatasan yang ada, marilah sungguh dengan sikap penuh hormat kita memaknai malam Natal ini untuk bisa menjadi sebuah pujian, penghormatan dan pengagungan bagi Dia, Tuhan Allah yang Maha Besar, yang mau datang ke dunia menjadi manusia. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk datang memuji, menyembah dan memuliakan Dia, Tuhan Allah kita yang besar. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Dia dengan menaikkan pujian. Ayo mari berhimpun, mari menyembah dan memuliakan Dia. Jemaat sekalian, malam hari ini kita datang menghadap Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah malam Natal ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah kembali di ibadah malam Natal Gereja Kristus Tanjung Karang pada tahun ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kalau pada tahun ini kita boleh beribadah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita boleh beribadah secara online. Tetapi Tuhan Yesus itu tetap luar biasa. Tuhan Yesus itu tetap baik. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita boleh diberi kekuatan untuk kita boleh menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Dan kita juga boleh diberi kesempatan untuk menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari yang bersuka cita pada malam hari ini kita sambut Sang Juru Selamat kita yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo. Excelsis
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur untuk ibadah malam Natal yang boleh kita lakukan bersama. Yang walaupun dilakukan secara online, tetapi kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Di malam hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang boleh kami hadapi, Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, secara khusus untuk ibadah malam Natal hari ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memimpin hidup kami, bahkan berikan pengertian dalam hidup kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar itu terus boleh mengubahkan kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, sehingga biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperlihatkan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini Sinode memberikan tema kepada kita adalah hidupku memuliakan Tuhan, yang terambil dari bacaan Alkitab Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka, sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik. Mereka ketakutan dan mereka kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang ada, para penumpang ini atau seorang anak muda ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi karena ombak yang semakin besar, yang mengamuk dengan ganasnya, membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian yang akan datang menghampirinya. Pada saat itu ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu dan berseru kepada Tuhan. Hati pemuda ini goyah karena dia tahu sejak kecil dia tidak pernah berdoa. Sejak kecil dia tidak terbiasa untuk menaikkan setiap doa-doanya kepada Tuhan. Tetapi ganasnya ombak itu membuat seorang anak muda ini kehilangan pegangan dan pengharapan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa demikian. Dia katakan, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampunilah aku, sucikanlah hatiku
yang kotor ini dan selamatkanlah aku." Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu mulai reda dan ombak pun mulai menjadi tenang. Pemuda ini begitu bersyukur kepada Tuhan akan setiap kebaikannya. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah dengan sebuah kata-kata yang sungguh luar biasa. Pujian ini berbunyi, "Amazing grace, how sweet the sound that saved and wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see." Saya kena percaya Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi mendengarkan sebuah pujian bahkan lagu ini. Dan sangat benar, pujian ini keluar dari hati yang terdalam, dari seorang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa pujian-pujian merupakan sebuah respon yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika memperoleh kebaikan Tuhan. Dan pujian ini seringkali mewakili isi hati dari seseorang, bahkan pencipta lagu itu, dari hati yang terdalam. Dan bukan hanya sampai di situ, pujian ini juga bukan merupakan sebuah sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan atas karyanya dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya tidak akan pernah bisa untuk tidak memuji Tuhan. Dan mereka terus akan menaikkan pujian-pujian syukur kepada Tuhan pada saat mereka berada di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita seringkali menaikkan pujian kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya? Jelas bahwa tidak dalam keadaan senang mungkin kita bisa memuji Tuhan, tetapi juga saat kita menerima segala sesuatu yang mungkin tidak baik, disitulah dituntut bagaimana kita dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginan hati kita, apakah akan ada tetap pujian mengalir di dalam hati kita? Oleh karenanya, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan 56 dituliskan, ada sebuah pujian yang sangat indah yang Maria ciptakan, yang Maria naikkan di hadapan Tuhan untuk memuji karya Allah yang besar atas kehidupan bangsanya. Dalam perikop ini dikabarkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu juru selamat yang kudus, yang adalah anak Allah, sehingga Maria begitu bersuka cita. Perikop ini juga ditulis oleh beberapa penulis, yaitu sebuah kidung Maria yang oleh karena kemurahan Tuhan, Maria mendapatkan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga dia dipilih Tuhan untuk menjadi perantara. Dia melahirkan bayi Yesus itu, yang esok kita akan memperingatinya dalam peristiwa Natal. Dikatakan dalam ayat 28, dikatakan bahwa salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hal ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Siapakah Maria sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia? Jelas bahwa itu semua bukan karena kepintaran ataupun ada hal baik dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan, tetapi itu semua karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah dan menjadi ibu Yesus, di mana dia adalah juru selamat setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria juga memiliki sebuah ketakutan. Kalau ayat 34 nanti bisa dibaca di rumah, bagaimana mungkin hal ini terjadi sedangkan dirinya belum bersuami. Dapatkah kita bayangkan kehidupan sekarang ini ketika ada sebuah keluarga yang memiliki seorang gadis yang hamil di luar nikah, bagaimana perasaannya? Betapa malu dan mungkin juga mencoreng nama baik keluarga. Selain rasa malu, maka hal itu juga menjadi pergunjingan yang hangat, yang kita seringkali kenal dengan kata-kata gosip. Mulai digosipkan, ini seperti ini. Banyak hal yang terjadi dalam keluarga itu karena sebuah
boleh dikatakan aib, sehingga membuat keluarga dan anak tersebut merasakan tekanan yang berat. Sehingga sebagai manusia biasa, Maria merasa khawatir, ketakutan menghantui kehidupannya. Tetapi sebagai orang percaya, kekhawatiran bahkan ketakutan itu tidak menguasainya. Tetapi bagaimana ketakutan dan kekhawatiran itu Maria serahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika hal itu dikatakan kepadanya, ia sempat merasa takut dan khawatir ketika ia belum bersuami. Tetapi pada ayat 38 dapat dilihat bagaimana penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya, sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Kidung Maria dalam pas ayat 46 sampai dengan 56 secara tradisional disebut sebagai Magnificat, yang dalam bahasa Latin merupakan sebuah kutipan dari Perjanjian Lama yang menunjuk kepada sebuah kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Magnificat merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang Allah telah lakukan bagi dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria memuji Allah saat mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya. Dia tidak panik. Dia kembalikan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaan adalah bagaimana Maria dapat menaikkan pujian-pujiannya? Hal yang pertama adalah kita dapat melihat ayat 46 sampai dengan 50 yang berisi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga Maria menyembah Allah. Dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan ini merupakan sebuah pujian yang bagi saya pribadi bukan sebuah pujian biasa, tetapi ada sebuah kekuatan di balik dari setiap pujian itu. Pujian tentang tindakan Allah sendiri merupakan sebuah transformasi pada dunia, khususnya kehidupan kita. Ada 3 hal yang sangat penting yang kita mau renungkan di ibadah malam Natal hari ini. Hal yang pertama bahwa dikatakan ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 51 bisa dibaca. Kata ini memiliki makna bahwa Allah akan memecahkan, akan mengacaukan, bahkan akan menghancurkan orang-orang yang iri hati, yang hatinya bengkok, yang tidak memiliki belas kasih terhadap saudaranya. Karena pesan umum dari kitab ini adalah kepedulian sosial kepada mereka yang miskin. Maka ayat ini merupakan sebuah tuntutan terhadap perubahan moral dari diri seseorang. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, maka harus dicatat dengan baik-baik, maka ia harus mematikan kecongkakannya dan kesombongan dalam kehidupannya. Sekali lagi saya ulang, ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, hal yang paling utama adalah ia harus mematikan kecongkakan dan kesombongan di dalam dirinya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang itu, maka perubahan moral sedang terjadi dalam diri orang itu. Transformasi dalam kehidupan orang itu sedang berlangsung dan menuju kepada arah untuk memuliakan Tuhan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saya kira percaya kalau kita boleh ada dan menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam suasana malam Natal ini. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti ibadah, tetapi kesempatan itu datang kepada kita. Kita mulai melihat setiap anugerah Tuhan. Dia utus anaknya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Hal yang kedua, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini juga merupakan sebuah perubahan sosial. Ayat yang ke 52 dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kekristenan dalam diri seseorang itu harus terlihat dengan tidak adanya sebuah gengsi dalam hidupnya. Di sini juga memperlihatkan bahwa setiap manusia bukan dinilai dari apa yang dia miliki, dari jabatan apa yang dia miliki, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Yang perlu saudara ingat,
Yesus yang dikatakan sebagai anak Allah yang maha tinggi, ia melepaskan atributnya. Firman Tuhan katakan ia mengosongkan diri, mengambil rupa seperti manusia. Dia tidak lagi melihat kepada dirinya yang istimewa, tetapi dia turun dari tahtanya ke dunia ini lahir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga harus kita tekankan dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga harus melihat bahwa kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi setiap manusia adalah berharga di mata Tuhan. Yang miskin, bahkan yang terhina sekalipun, mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan mereka. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen untuk menyombongkan diri dengan segala keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang baik dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu sudah bisa membaca di ayat yang ke-53. Hal ini menegaskan bahwa di dalam kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kehidupan ekonomi atau apapun yang kita miliki kembali kepada setiap anugerah Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan kita dapat bermakna bagi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini dituntut sebuah kehidupan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan dalam sebuah komunitas orang percaya. Dari makna pujian-pujian ini yang Maria naikkan di hadapan Tuhan memperlihatkan sebuah perubahan yang drastis yang terjadi dalam suatu zaman, yang sesuai dengan bacaan kita, yang kita boleh baca tadi dari Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan 56. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan peristiwa malam Natal ini kita diajar untuk kita kembali melihat kepada anugerah Tuhan. Tuhan berdiri tegak dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh katakan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di akhir dari khotbah saya ini, biarlah setiap kita boleh merasakan masa Natal. Kita sudah melewati minggu Advent pertama sampai dengan Advent yang keempat. Kita boleh ada dalam sebuah masa penantian yang akhirnya kita tiba kepada satu titik anugerah Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah saat Natal ini kita rasakan bersama dengan pujian-pujian yang kita lantunkan itu tidak akan sia-sia atau terbuang begitu saja. Tetapi mari kita lakukan dengan sebuah perubahan yang menuju ke arah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Seperti Maria, jiwanya sungguh memuliakan Tuhan karena dari keberadaannya yang sangat terhina dan miskin, ia dipilih Tuhan sebagai alatnya menjadi ibu bagi bayi Yesus, juru selamat manusia. Dan pujiannya itu diimani dan diyakini bahwa pada saat kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, Tuhan akan memandang kita sebagai orang-orang yang berharga di matanya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kehidupan kita, dan bila dalam masa Natal ini kita terus boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di malam Natal ini. Ada refleksi iman yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Kami boleh memandang setiap anugerah Tuhan, bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh terus menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, Tuhan yang akan mengajar kami untuk kami boleh terus menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa, biarlah di tengah-tengah suasana Natal dan besok akan kami rayakan hari kelahiran-Mu, Tuhan juga memberikan sukacita yang besar buat setiap kehidupan kami. Dan kami boleh merefleksikan hidup kami di tengah-tengah situasi yang boleh kami hadapi. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman ini menjadi benih yang baik,
sehingga benih itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Nya di dalam hidup kita, dan bukti cinta itu dinyatakan ketika Kristus lahir dan datang ke dunia menjadi manusia. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, pemikiran dan persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian sukacita, kita surga bergema. Kuduskan setiap persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami
kami membawa persembahan ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah malam Natal kita telah usai. Besok kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita, Natal. Tetap semangat, terus setia pada Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya Tuhan selalu ada dan melakukan hal yang terbaik untuk kita, anak-anak Tuhan. Semoga Natal terus membawa sukacita bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Hai siakan di gunung. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam setiap kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan kita sepanjang jalan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.